Ini saya sambil menunggu kabar dari Lek Tugino ya, sampai di mana posisi bus PT Pelanginya, apakah sudah lolos dari kemacetan. Saya menunggu di dalam bis LS229 ya. Nanti saya akan jalan kaki ke depan itu, sudah terminal Bulubitu, Purwokerto. Nanti saya akan naik bis menuju perapatan Buntu. Nah, ini saya ditemani oleh Mas Kentung ini. Mas Kentung itu nama aslinya ternyata Eka Setiawan. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol lah sambil nunggu waktu ya. Katanya dia punya cerita nih, cerita dalam tanda kutip misteri nih, misterius katanya. Ya boleh percaya, boleh enggak ya, monggo aja nggak apa-apa. Nanti kita saksikan lah, kita dengarkan dia mau cerita tentang ada yang aneh ya. Waktu keberangkatan dari Medan menuju Purwokerto, terutama waktu di saat awal dari kota Medannya ya. Biarkan dia untuk beres-beres dulu. Mas Kentung, helper dari 229. Sudah bersih ya, sudah disapuin semua. Bangku-bangku yang tadi ini sudah ditegakkan kembali. Ini melihat posisi ada 3 bis di sini, berarti kemungkinan dua-dua sedang akan berangkat dari Kamis ya. Yang nanti sore ini nih, 87, kemudian 54 dulu hari besok Selasa, kemudian 174 di hari Rabu. Berarti Siap. adalah cerita. Tapi aku Apa? sambil kerja ya Pak RT. Iyalah, kerja dulu baru Sambil cerita. kita apa. Yang tadi kok ngomong dikit-dikit tadi tuh. Dengar ya, Pak, dengar ya. Dari Pak RT waktu kami berangkat keluar dari Mabes. Jadi kan ke arah tebing kami masuk tol. Oh. Itu kamu berangkat dari Mabes, Mabes itu Iya, ya? keluar Biasa. dari Mabes Oh, jam berapa itu kamu berangkat? setengah 4. Jam 3 setengah 4 gitu lah Pak RT. Sore. Oh, bareng dari Jogja ya? Di Jogja kan habis gitu ya sore ya? Ya sore. Cuman kami kemarin nggak ada bis Jogja, nggak ada bis Cikampek, nggak ada bis Bandung. Oh, libur kali ya. Trek kosong. Oh. Jadi Pak RT sampailah kami ke tol. Soal apa itu namanya? Tol Medan Pakam Tanjung Berawa. Oh, oke. Tanjung Berawa Tebing. Hmm. Jadi kami tidurlah Pak RT untuk mau ganti shift kan. Iya, iya. Malam kan. Kok rasanya mobil ini kok berat kali gitu. Kok saya tidur kok udah merem-melek kok nggak sampai ke tebing gitu Pak RT. Jadi saya bilang sama komandan kan, kenapa ini bang? Gue bilang, nggak tahu abang katanya gitu. Apa yang kurang sama itu? Berat Pak RT, macam kayak bawa beban berapa ton gitu Pak RT. Kamunya atau bisnya? Bisnya lah. Oh, gitu. Berat kali lah gitu Pak RT. Jadi sampailah di tebing 2 jam Pak RT. Biasa kan orang dari tol Pakam tebing itu sekitar lebih kurang 45 menit gitu Pak RT. Karena kan dekat jaraknya, nggak kayak Jakarta ini kan Pak RT ke Pulau Jawa ini kan jauh-jauh kan. Sampai saya bilang kok berat kali bang, gue bilang gitu kan. Rupanya itulah sampailah kami di mana ya, daerah ngeden, mobil ini ngeden. Gitu PT. Kupingku pun panas di belakang. Panas kamu di belakang itu ya? Panas. Abang pun bolak-balik bangun tidur. Dia bilang kok lama kok bangun, dia bilang di mana ini tuh katanya. Oh, berarti di situ ya, belakang situ ya. Masih tebing bang, gue bilang. Loh kok lama kali katanya gitu kan. Gak tahu aku bang, gue bilang gitu kan. Namanya bukan driver. Gak tahu aku bang, gue bilang. Kok lama kali kita ya tanya gitu. Hanya tahu gue bilang. Jadi lepas tebing. Aku pun bingung. Mau bilang kan, padahal kan udah kami servis. Oh, kayak ngurung-ngurung gitu ya? Wah, kayak ngangkat beban berat lah, truk kan kayak mana lah PT kayak gitu. Tapi ini lebih parah. Padahal saat itu cuma penumpang 13 orang. 40 kurang 13 kan sisanya masih banyak. Paket nggak ada? Paket nggak ada.
paket ada tapi kan di bawah, Oh iya iya. nggak di atas. Ngeden mesin itu. Tahu-tahu Pak RT, sampailah kami daerah simpang, sebelum simpang Kawat, apa nama daerahnya ya? Si Bejangkar. Hmm. Naiklah ada abang-abang 2 sama kakak 1, kakak. Kakak cewek berarti ya? Hah? Kakak tuh berarti cewek. Cewek. Kalau Jakarta kakak kan abang gitu ya. Jadi dia cerita, saya masih di belakang, belum kami ganti sip. Jadi bilang sama abang, kok kayak gini mobil kita kak, katanya. Pindahlah abang ke depan. Rupanya abang itu mobil kalian ini ada aneh, katanya. Aneh apa, aku bilang. Namanya nggak paham masalah-masalah kayak gitu. Oh Aneh yang nih baru mobil. penumpang yang baru naik tadi Iya, ya? Oh gitu. aneh nih mobil kalian, katanya. Kalian tuh nggak sampai, katanya. Nggak sampai kemana, aku bilang. Bisa-bisa mesin kalian ini jebol, kayak gitu. Udah aku servis, sudah diservis sama abang, udah aku juga pun ikut servis, aku bilang gitu kan. Enggak, katanya mesin kalian lain, katanya kan. Sama kami di Kanopan, betulin lampu dulu sebentar di rumah abang kan. Udah betulin lampu, jalan lagi, ngedon lagi, kok bolak-balik mati gitu lampunya kan, gitu kan. Apa, jalanlah lagi kami, sampailah ke Dinasi, alias rumah makan, alias restoran. Dibilang sama ini, terus kalian ada yang nunggu itu, katanya. Maksudnya? Nggak tahu, mesinnya tuh ada yang duduk, katanya. Siapa yang duduk, aku bilang itu, namanya awak tak tahu. Oh duduk di mesin? Iya, Oh. ada yang duduk. Siapa, saya bilang gitu kan. Malu halus, katanya. Hah, kejut lah kami sama abang kan, gitu. Diapailah sama dia, didoain, dibarengi selawatan lah kami kan. Alhamdulillah sudah mulai tuntas. Jadi dibilang, giliran abang bawa, kacanya buram, gelap. Itu kata itu langsung sama abang kami, gelap. Merepet lah abang, kayak mana kok ngelap, katanya gitu-gitu. Udah lo bang, udah kulap, lap bersih, lap minyak, lap pakai rinso apa, udah lo bang. Kan lapnya sambil tunjukin, ini pakai anduk abang lagi lapnya, aku bilang. Anduk bersih abang, aku bilang. Terus datang lagi abang ke depan, ini kalian mau ditutupin, katanya. Kalian mau dibuat celaka. Ngeri kali. Wah, ngeri lah PRT. Sampai gelap itu PRT. Sampai gelap. Gelap kali pun kacanya, ke depan lah dia. Apa yang dibacanya nggak tahu lah saya kan, gitu. Namanya dia orang spiritual. Beginiin aja, terang PRT. Jadi Macam yakin yakin. aku ulangi, ini bapak dan anak kita dia. Bukan anaknya, adiknya. Oh adiknya. Itu naik dari mana tadi? Saya Berjangkar. Saya berjangkar ya. Saya Berjangkar. Oh, menuju tujuan mana? Pekanbaru. Oh, menuju Pekanbaru. Berhenti lagi lah kami. Diperiksa lagi sama Bang Lubis. Remnya blong. Apa namanya bang? Kendor ya bang? Bang Lubis? Di bawah dia. Enggak, oh, siram gue ini. Nah, tiba-tiba remnya blong. Kayaknya dari setelannya itu longgar-longgar gitu loh bahasanya. Padahal 15 sudah dikencengin semua ya. Semua sudah. Sampai semua lah udah kami setel sebelum berangkat. Waktu nyetel itu ngencengin Bang Kentung ada atau di Mabes? Ada lah, orang Bang Nagil pun di situ juga. Oh, lihat ya. Lihat semua. Buka ban pun kami ada Bang Nagil, ada Bang apa satu lagi itu, Bang Arif. Lengkap di situ. Ada yang lihat itu ya. Nengok. Bukan rekayasa. Bukan, nengok orang itu. Kami pun terkejut, dibilang kayak gitu. Abang pun terkejut loh. Kita kan udah kita ketati kan tuh, katanya. Udah kalian ketati kan, udah sampai merepet lah abang kan gitu. Udah tau kayak gitu macam mana. Terus setelah sama orang tua tadi dikasih sholawat gimana bang? Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Purwokerto. Gambaran dia kita nggak sampai di Purwokerto. Karena mungkin lepas Pekanbaru pecah mesin itu. Oh, ngejim ya? Ngejim. Memang sengaja ditongkrongkan di mesin. Ya gitu ya teman-teman ya, mungkin kita boleh percaya atau boleh tidak ya, tapi ini bisa nyata ya. Nyata. Monggo terserah gimana menyikapinya, silakan. Kalau ada pro kontra nggak apa-apa, ini hanya sekedar cerita. Mas Kentung tadi sebelum saya pergi mendekati saya, PT saya sebelum mau cerita katanya. Bukan lama panas sekali Bu. Iya. Jadi kita tadi sambil ngopi nyantai
sedikit cerita nanti aja kita teruskan sambil kamu bersih di mobil, karena habis ini mobil mau diservis lagi ya. Iya. Jadi sambil membersihkan mobil, Mas Servis-servis Kentung kecil saya lah. cerita untuk meneruskan cerita yang bikin saya penasaran tadi itu. Ngeri loh Pak RT. Eh, Itu kisah nyata kami tuh Pak Terus RT. bapak-bapak itu turun ya di Pekanbaru. Bapak itu turun di Pekanbaru Setelah sebelum turun, terminal. maksudnya setelah dibacain sholawat itu gimana? Udah lancar lagi? Mesinnya kayak gini, caranya enak jadinya. Iya betul, saya betul merasakan ya, dari saya berangkat dari Lampung sama sekali nggak ada kendala ya di 229, hanya tadi pagi aja berhenti karena kehabisan solar aja ya, karena kita terjebak macet hampir 4 sampai 5 jam ya di daerah. Oke, gitu lah bunyinya Pak RT. Beratnya gitu Pak RT. Hmm. Kayak digas gitu, gitu Pak RT. Itulah beratnya. Jadi bapak itu apa itu bapak? Saya berjangka sampai jangka grip. Oh, oke. Terus bapak itu kan baru berarti ya? Besoknya ya? Oh, oke. Jadi ini cerita dari Mas Kentung, yang punya nama Mas Eka, kawan ya, Helpers LS29. Jadi sekali lagi monggo silakan bagaimana menyingkapinya, boleh percaya boleh tidak ya monggo, cuma ini sekedar berbagi cerita aja ya Mas Kentung ya. Oke Mas Kentung, makasih ya, sekalian saya pamit pulang dulu ya, nanti kita coba lagi insya Allah. Iya. Oke ya. Ini sekarang Mas Kentung sambil membersihkan ya, ada yang nyapu.